Selamat datang di Sekolah SMP Santa Maria Cirebon. Perkenalkan, saya Angela Lira Perwitasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Ahmad Dahlan. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran matematika kelas 8 semester 2 dengan materi luas permukaan balok. Berikut adalah pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Salam Veritas. Semangat perubahan semua untuk Tuhan. SMP Santa Maria, School of Science, Literasi, and Karakter. Oke, silakan kalian berdiri dulu. Nah, berdiri dulu. Oke, kita akan pemanasan seluruh panca indera kita dulu ya. Kalau saya bilang tepuk 1, berarti adalah sekali. Kalau saya bilang 1, nah ada kata yang hilang atau enggak? Ada. Apa yang hilang? Tepuk. Berarti kalau tidak ada kata-kata tepuk, berarti kita diam saja. Kita coba. Tepuk 1. Tepuk 5. Tepuk 1. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, berarti sudah fokus semua ya. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Cleo. Kenapa? Sakit. Oke, semoga besok segera sembuh dan bisa berkumpul dengan kita lagi di sini. Nah, sekarang kalian karena sudah semangat, nah bagikan dulu semangat kalian untuk teman-teman di depan, kanan, kiri, depan, belakang. Senyum. Silakan kalian duduk kembali, boleh? Sebelum kita mengawali belajar kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses kita lebih diberkati Tuhan. Ada yang ingin memimpin doa pada pagi hari ini? Oke, silakan Nathan. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa kasih sayang Dewi secara katolik bagi yang beragama, silakan bersesuai keinginannya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa berkat Dominika. Semoga Allah Bapa memberkati kita, semoga malaikat perdamaian menjaga kita, dan akhirnya berkat rahmat Tuhan membawa kita ke kerajaannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Nathan. Oke, ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Bangun ruang sisi datar. Oke, bangun ruang sisi datar. Nah, materinya kita bangunnya tuh apa yang akan kita pelajari hari ini? Bangunnya adalah balok, betul. Jadi kalau yang sebelumnya kita belajar kubusnya, nah sekarang kita masuk ke baloknya. Bangun datar apa ya ini? Ada yang masih ingat? Mayumi. Persegi panjang, betul. Lalu kalau di persegi panjang, kalau yang di bawah sini, yang garisnya di sini, berarti disebutnya adalah panjang. Atau kalau disimbolkan adalah P-nya. Nah, kita ingat-ingat materi tentang luas persegi panjang. Ada yang masih ingat luas persegi panjang? Angkat tangan. Siapa? Regina. P kali L. Nah, sekarang di sini ada yang bisa bantu saya membacakan soalnya dulu? Oke, Sela. Ada yang mau bantu saya dalam menjawab? Oke, Vivi. Nah, yang ditanya itu harga rumput Jepang seluruhnya. Jadi pertama kita kaliin dulu, kita cari dulu luas lapangan sepak bolanya. Jadi 120 dikali 90 yaitu 10.800. Jadi 10.800 dikali 7.500.
Jadi harga rumput Jepang seluruhnya itu 81. Oke, terima kasih sudah membantu saya dalam menjawab. Nah, sekarang kita lihat. Oke, jadi tadi yang diketahui tadi kan ada lapangan sepak bola. Nah, kalau lapangan sepak bola itu kira-kira persegi atau persegi panjang? Persegi panjang. Nah, lalu yang ditanyakan harga rumput Jepang seluruhnya. Nah, kira-kira kalau lapangan sepak bola itu yang dikasih rumput itu semua lapangannya atau hanya di pinggir-pinggirnya saja? Semuanya ya, bukan hanya di pinggir-pinggirnya saja. Nah, karena semuanya, maka kita menggunakan rumus luasnya. Nah, panjangnya adalah 120, lebarnya adalah 90. Nah, kita kalikan. Nah, lalu hasilnya nanti akan kita kalikan, setelah ketemu luasnya kita kalikan harganya per meter persegi itu berapa? Oh, harganya adalah 7.500. Nah, jadi betul yang dikatakan Vivi bahwa luasnya tadi sudah dikalikan berarti 10.800 meter persegi, karena kan luas ya. Lalu dikalikan dengan harganya 7.500, harganya tadi Vivi mengatakan adalah 81 juta. Tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuannya yang pertama kita akan menentukan luas permukaan balok dengan menggunakan alat peraga berupa benda nyata. Lalu yang terakhir, itu adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan balok. Artinya adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk mengetahui apakah kalian sudah siap atau belum untuk belajar kita hari ini, silahkan keluarkan HP kalian. Silahkan kalian buka LMS Socrates untuk mengerjakan pretestnya. Ya, waktunya itu adalah sesuai yang ada di layar. Oke, bagi yang sudah selesai, bisa HP-nya diletakkan di pojokan kanan atas meja. Nah, tadi kalian sudah mencoba mengerjakan terkait dengan tujuan belajar kita tadi ya. Tadi di soalnya itu ada gambar apa ya tadi ya? Sereal. Nah, ada boxnya atau serealnya yang digambar? Kotaknya. Nah, kira-kira apakah kotaknya itu berbentuk balok? Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Pernahkah kalian melihat benda-benda ini di rumah kalian? Sering? Atau ada yang nggak punya semuanya ini? Nah, apakah ini bentuknya sama semua? Sama semua? Nah, hari ini tadi kita akan menentukan luas permukaannya. Nah, artinya misal saya minta kalian membuat kotak tisu. Gitu ya, bisa? Nah, jadi manfaatnya belajar kita hari ini adalah ketika nanti ada sesuatu atau acara atau apa, kalian diminta misal membuat kotak tisu. Nah, tanpa harus membeli, kalian bisa membuatnya. Karena kita sudah belajar apa hari ini? Apa? Luas permukaan balok. Nah, teknis belajar kita hari ini, teknisnya adalah nanti di sini adalah berkelompok atau sendiri-sendiri? Berkelompok. Saya minta kalian akan bekerja atau diskusi di dalam kelompok. Kelompoknya akan menentukan saya. Nah, kelompoknya itu adalah saya bagi secara heterogen. Artinya yang mungkin sudah belajar lebih dahulu. Nah, itu nanti ya kelompokannya jangan sama yang sudah belajar lebih dahulu semua. Nanti langkah pertama itu adalah kalian akan bawa apa ini ya?
Kaca pembesar. Nah, berarti kita akan melihat. Nah, kita akan melihat di sekitar kita. Nah, ada nggak ya yang bentuknya balok di sini? Lalu untuk yang kedua adalah kita akan mencoba menanya terkait apa yang sudah kita amati tadi. Lalu untuk yang ketiga, di sini kalian akan menggali informasinya lewat benda yang sudah saya sediakan. Nah, kalian akan menemukan luas permukaan balok itu seperti apa. Langkah yang keempat itu adalah kalian akan menalar. Menalar itu kegiatannya adalah, oh tadi saya sudah mendapatkan luas permukaannya. Setelah kalian mengerjakan menalarnya, sampai di menalar kalian akan uploadnya di LMS Socrates. Lalu nanti terakhir adalah kalian mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jelas? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Oke, saya akan membagi kalian di dalam kelompok. Oke, kelompok 1, Vivi, Jenny, Niko, Nathan. Kelompok 2, Adrian, Mayumi, Regina, Danis. Kelompok 5, Sela, Yukio, Cio, Andrew. Oke, sudah duduk di dalam kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Nah, nanti saya akan membagikan per kelompok satu benda seperti ini. Kelompok 1, kelompok 2, empat, 5, 6. Oke, setiap kelompok sudah mendapatkan satu kardus ya. Nah, satu kardus susu. Nah, sekarang silakan kalian mulai buka LKS-nya dan ikuti langkah-langkah yang ada di LKS-nya. Jangan lupa menuliskan identitas kelompoknya di halaman paling depan. Nah, tuliskan identitasnya dulu yang lengkap sama nomor presensinya. Tadi kita pertama apa dulu? Di situ ada gambarnya, masih ada? Mengamati. Mana hayo mengamatinya? Mengamati. Ayo di sini dicari di lembar kerjanya. Ada tidak mengamati? Nah, silahkan coba kalian amati dulu. Nah, jadi urut, prosesnya urut. Oke, silahkan dituliskan. Siapa yang mau menulis? Mana? Sisi yang mana? Kira-kira sisi yang mana? Sisi itu yang di sininya, yang pinggirannya, atau yang di pojokannya sini? Nah, berarti kira-kira apakah setiap sisinya sama semua bentuknya? Kalau bentuknya apa kira-kira ini? Kalau persegi panjang, apakah semua persegi panjang? Ya, berarti kalau bentuknya sama, tapi yang beda apanya? Ukurannya, betul. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti yang sama itu adalah ada 4 rusuk yang memiliki panjang yang sama. Tapi kalau ukurannya itu jelas berbeda ya, yang di sini ya. Iya. Kalau yang di sini, apakah ukurannya sama dengan yang di sini? Tidak. Berarti ukurannya adalah panjangnya sama atau berbeda? Panjangnya berbeda. Kan sini panjangnya sini sama yang di sini sama nggak? Beda. Nah, beda. Berarti rusuknya adalah berbeda.
Oke, kalau yang dua kira-kira balok sama kertas karton, kira-kira apa ya? Balok sama kertas karton. Kayaknya lebih susah daripada kelas 1. Balok sama kertas karton. Apa kira-kira? Enggak, balok apa yang dapat dibuat dari kertas karton? Ya, boleh. Betul. Oke. Ya, lalu setelah beri nomor, langkah keempat. Mana langkah keempat? Itu tadi ukur tadi. Salah. Oke, oh sudah diukur. Oke, tadi kebalik ya. Iya. Oke, ukurannya sudah ya. Nah, terus sekarang kita menentukan luas sisi yang pertama. Nah, bentuknya apa ini? Persegi atau persegi panjang? Persegi panjang. Tadi luas persegi panjang itu apa, Niko? Masih ingat? Luas persegi panjang? Betul, P kali L. Berarti panjangnya berapa? 14, lebarnya 8. Nah, berarti 14 kali 8. Tapi kita lihat tadi kalian mengukurnya seperti ini ya. Ya, sip. Berarti silakan langsung dihitung. Ini Mana mau ngadepnya, mau ngadep kemana? Mau gini? Oh, mau gini? Ya, mau gini boleh. Berarti ini ya, biar semuanya bisa lihat. Berarti panjangnya, lebarnya, ini tingginya. Gitu ya? Kelihatan? Nah, kalau ini lebar dikali ya, lebar dikali tinggi. Gitu. nomor 1. Nomor 1 kan berarti Ininya. panjang dikali. Nah, awas tangannya di bawah jangan dipegangin. Nah, berarti yang dipotong itu sisinya, rusuknya atau titik sudutnya ya? Rusuknya, betul. Nah, terus bawahnya sekarang. Bentar, bawahnya. Ya. Sip. Ada pintu Awas, tangannya. Kok Doraemon aja? Ini kan pintu Doraemon. Terus, awas. Gimana motongnya ya? Dari ujung. Nah, silakan dilanjutkan ya. Ya. Sambil diikuti di sini. Nah, setelah menggunting itu berarti kita mempersiapkan apa itu? Berilah langkah 3. Berilah nomor pada setiap Nah, berilah nomor pada setiap sisinya. Itu. Aku nih. warnai. Ya. Berarti ini pakai penggaris mesti dihitungin satu-satu. Betul. Akarnya digulung. Nih, ayo mana yang dipotong? Ini kan? Betul. Betul. Saya ini benih. Ininya nggak dipotong. Hah? Kalau sininya dipotong. Kan satu doang. Oh ya. Oke, kecil. Mana? Pakai cutter aja, pakai cutter. Tapi hati-hati. Hati-hati jangan panjang-panjang, jangan panjang-panjang. Nah, berarti ayo, tadi mana ayo? Mana dulu? Nih, yang kecil dulu, yang kecil dulu, yang kecil dulu. Yang kecil. Kecil tuh yang mana, ayo? Yang kecil yang mana? Yang ini atau yang ini? Ayo. Hah? Mana? Ini kan kecil. Hah? Yang mana yo? Yang kecil tuh yang ini atau yang ini atau yang ini atau yang ini? Yang ini. Nah, iya dari yang kecil dulu. Nah, berarti sesuai kan? Oh, di sini diminta mencari luas sisi 1 dulu. Nah, kita lihat sisi 1 tadi yang mana ya? Ini kan? Nah, berarti kalau ini tadi kalian menghitung ininya apanya? Panjang, lebar atau tingginya? Lebar. Berarti nanti luas sisi 1 adalah lebar dikali apa ini? Panjang gitu. Jelas? 1 Romawi. Artinya adalah karena rumusnya
sama. Ya kan? Terus L2. Oh, itu tadi rumusnya apa? Nah, di sini apakah ada yang kurang tepat? Nah, rumusnya kan tidak semuanya P kali L. Nah, kan kita sesuai sama yang ada di sini. Nah, tadi bentuknya gimana yo? Gini atau gini? Nah, berarti kan ini masa P kali L tapi kok L-nya ganti-ganti, ada yang 13,6, ada yang 8,2. Ayo, disesuaikan lagi. Berarti rumusnya silahkan diperbaiki dulu. Jadi kita banggain. Oke, ini punya siapa ya? Tulisannya punya siapa ini? Punya siapa? Adrian. Oke, silakan Adrian untuk mempresentasikan hasil diskusi yang nomor 1. Oke. Yang lainnya silakan diperhatikan. Ketika ada satu yang berbicara, berarti yang lainnya harus mendengarkan. Silakan Adrian untuk mempresentasikan hasil diskusinya nomor 1. Kita mendapatkan gambar balok. Nah, panjangnya itu 15 cm, lebarnya itu 6 cm, dan tinggi 8 cm. Nah, yang ditanya itu luas permukaan bangunan balok. Jadi ya, L sama dengan 2 dikali 258. Jadi ya, L sama dengan 516 cm persegi. Jadi luas permukaan balok adalah 511 cm persegi. Oke, terima kasih Adrian yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Oh, tadi dari gambarnya ya. Dari gambarnya tadi diketahui ada apa saja ya? Oke, kalau ada gambarnya seperti ini balok atau kubus? Balok. Nah, berarti 15 cm itu adalah sebagai panjangnya, 8 cm sebagai tinggi, lalu 6 cm adalah lebarnya. Oke, lalu luas sama dengan 2, kita jumlahkan yang di dalam kurung. Berarti hasilnya adalah 258 dikali 2, hasilnya adalah 516. Satuannya apa? Ya, centimeter persegi. Karena ada pangkat 2-nya di atas cm, berarti bacanya adalah centimeter persegi. Nah, berarti jadi luas permukaan bangun balok adalah 516 cm persegi. Apakah ada yang punya jawaban berbeda? Atau caranya berbeda? Tidak ada? Sama semua? Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Adrian dan kelompoknya. Sekarang nomor 2 ya. Punya siapakah ini? Oke, silakan Sela untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sebuah karton berukuran setengah meter dikali 1 meter. Karton tersebut akan dibuat untuk membungkus kado yang berukuran 10 cm dikali 12 cm dikali 20 cm. Jika kado yang akan dibuat berada 500 buah, maka berapa banyak minimal karton yang dibutuhkan? Jadi pertama-tama kita diketahui karton itu ukuran karton. Jadi 2 daun kurung 560, hasilnya 1120 cm persegi. Sudah didapat luas permukaan satu kado, maka kita hitung luas permukaan juga 500 kado. Jadi rumusnya itu 500 dikali luas permukaan satu kado. Hasilnya 560.000 per 5.000. Hasilnya 122. Oke, terima kasih Sela yang sudah mempresentasikan. Nah, 560.000 cm persegi. Apakah ada jawabannya yang berbeda? Tidak ada? Oke. Lalu luas permukaan kartonnya. Luas permukaan karton. Di sini tadi karton tuh bangun datar atau bangun ruang? Bangun datar. Berarti kalau bangun datar apakah ada luas permukaan?
Nah, berarti di sini hanya luas karton. Begitu ya, Sela ya. Nanti tinggal dihilangkan P-nya. Nah, gitu. Karena bangun datar itu adalah luas ya luas, keliling ya keliling. Gitu. Nah, berarti berapa ini? 50 dikali 100. Sama dengan 5.000. Nah, selanjutnya banyaknya karton berapa? Berarti tinggal kita bagi ya. Luas permukaan 500 kado, kita bagi luas permukaan atau luas? Nah, luas karton. Berarti ini P-nya hilang. Berarti jadinya 560.000 dibagi 5.000. Hasilnya adalah 112. Kalau karton berarti buah atau lembar? Lembar. Ya, jadi 112 lembar karton yang dibutuhkan untuk membuat berapa kado tadi? 500. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang punya jawaban berbeda? Tidak? Oke, terima kasih Sela. Kita beri tepuk tangan untuk Sela dan kelompoknya. Nah, tadi kalian cara pertama, nih ya, kita review. Cara pertama untuk menemukan luas permukaan baloknya. Tadi bentuknya awalnya seperti ini, ya kan? Bentuknya seperti ini. Lalu kalian tadi langkah pertama suruh apa ya? Ada yang masih ingat? Gunting apanya? Rusuknya. Nah, berarti gunting salah satu rusuknya. Berarti gunting satu dulu. Oh, gunting sudah. Terus habis itu, apakah hanya satu saja yang digunting? Tidak. Berarti nanti atas juga ada yang digunting, tapi tidak digunting semua ya. Nah, terus kalau ini sudah saya buka, berarti ini menjadi sebuah apa ya? Kalau seperti ini? Jaring-jaring, betul sekali. Jadi ini adalah menjadi sebuah jaring-jaring. Nah, lalu langkah selanjutnya, tadi kalian diminta memberi warna kan? Untuk yang bentuk dan ukurannya sama persis. Nah, ternyata di kelompok satu itu adalah di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nomor 1 itu ternyata bentuk dan ukurannya sama persis dengan nomor 3. Makanya diberi warna yang sama. Nah, lalu kalau saya mau mencari luas yang ke-6, berarti kalau atas sama dengan luas yang mana? Panjang dikali lebar. Nah, lalu didapat rumusnya adalah luas permukaan itu adalah 2 dikali P dikali L ditambah L dikali T ditambah T dikali P. Oke. Oke, sudah terlihat dari belakang? Masih kelihatan ya huruf-hurufnya ya? Tidak terlalu tipis ya. Nah, sekarang kita akan mengambil kesimpulan dari belajar kita hari ini. Nah, tadi saya sebelumnya sudah sampaikan tadi bagaimana kita menemukannya, sudah saya review ulang ya. Nah, berarti ternyata langkah-langkah yang kalian cari itu adalah sudah tepat dalam menemukan luas permukaan balok. Nah, sekarang kita lihat di sini. Seorang pematri yang juga membuat perabot rumah tangga mendapatkan pesanan untuk membuat bangun-bangun ruang dari bahan seng. Menurut kalian, apakah yang menjadi pertimbangan untuk menentukan satuan harga masing-masing bangun ruang yang dipesan? Nah, berarti yang di sini yang akan diperhatikan oleh seorang pematri itu adalah apanya? Bahannya seminimum mungkin untuk mendapatkan luas permukaan yang seminimum mungkin. Jadi tadi intinya adalah ketika kita mau membuat sesuatu ya kita cari seminimum mungkin dulu bahannya untuk menentukan luas permukaannya. Jelas? Nah, di sini luas minimum bahan pembuat bangun ruang adalah luas seluruh permukaan bangun ruang. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau bangun ruang itu adalah dalamnya ada isinya atau kosong? Kosong.
Nah, lalu tadi dari apa yang sudah kalian kerjakan juga, tadi kalian mendapatkan bahwa sisi yang atas itu sama dengan sisi yang di bagian mana? Yang bawah. Lalu kalau yang kanan itu sama dengan kiri, lalu yang depan itu sama dengan bagian belakang. Mau bentuknya berdiri, atau nanti ada yang berdirinya seperti ini, atau yang bentuknya seperti ini, nanti akan tetap menghasilkan hasil yang sama. Jadi tidak usah khawatir, tadi nggak ada yang contek-contekan di antar kelompok ya. Nah, karena tadi saya lihat bahwa jawabannya sudah rumusnya berbeda-beda, tetapi pada akhirnya adalah kita mendapatkan rumus luas permukaan itu adalah 2 dikali panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi ditambah tinggi dikali panjang. Itu adalah luas permukaan balok. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, karena sudah jelas silakan kalian buka HP-nya untuk mengerjakan post testnya ya, dikerjakan masing-masing ya, bukan kelompokan lagi. Duduknya masih dalam kelompok tidak masalah, yang penting adalah kalian mengerjakannya masing-masing. Silakan dicari di LMS Socrates di bagian kuis, namanya adalah post test, apa itu namanya? Tes luas permukaan balok. Ya, post test luas permukaan balok. Nanti waktunya mengikuti yang ada di layar. Oh iya, ada potong. Gak dinyalain potong. Data selulernya belum dinyalakan ya. Pintar sekali. Sudah semua? Oke. Sudah semua? Nah, kalau sudah tadi HP-nya ditaruh di tengah. Jovan berhasil? Sudah? Oke. Kelompok 1 sudah semua? Kelompok 1 sudah? 2 3 sudah? 4 5. Oke, berarti sudah semua ya? Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi. Oke, sekarang perhatikan sini lagi. Oke. Siapa sih? Oke, kita akan melakukan refleksi belajar kita hari ini. Di sini ada 2 perasaan. Yang pertama itu adalah perasaannya sedih. Karena tadi, oke, dari kelompok 3, pilih yang 1 atau yang kedua? 2, oke, kelompok 2. 2, kelompok 5. 2, kelompok 4. Kelompok 1. Oke, kita tepuk tangan untuk kita. Oke, bagaimana belajarnya? Apakah mudah dipahami? Mudah. Apakah ada kesulitan pada saat proses belajar tadi? Ada? Oke, adanya di bagian apa? Oh, mengguntingnya. Tapi pada akhirnya berhasil atau tidak? Berhasil. Oke, nah untuk materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya kalian akan belajar luas permukaan prisma. Nah, nanti coba setelah ini kalian di rumah ngecek bentuknya yang kira-kira di rumah yang bentuknya prisma itu apa saja ya. Nah, itu adalah untuk mempersiapkan bahan belajar kita selanjutnya. Jelas ya? Nah, di sini kita lihat, di sini ada I can dan I
Nah, artinya adalah kalau I can adalah aku bisa dan aku I will itu apa? Apa? Akan. Nah, berarti jadi sesulit apapun, nah katakan di dalam diri kalian bahwa saya bisa dan saya akan. Akan itu artinya adalah mau mencoba. Gitu ya, mau mencoba. Seperti yang tadi awalnya tadi terlihat dari ekspresinya adalah bingung semua, mau guntingnya yang di bagian mana. Ya atau enggak? Nah, tetapi aku dapat atau aku bisa. Berarti artinya adalah kalian adalah membuat mindset bahwa aku itu nanti bakalan bisa. Nah, makanya kalian tadi terus mencoba untuk mengguntingnya. Tapi pada akhirnya tidak ada yang salah kan dalam menggunting? Oke, jadi silakan kalian bangun mindset kalian bahwa I can, I will. Bisa dikatakan bersama-sama? Oke, yuk kita katakan. 1, 2, 3. I can, I will. Oke. Pakai tangan ya, pakai tangan. Silakan berdiri biar kelihatan semangatnya. Oke, nanti kalau saya bilang 8C hebat, nah berarti nanti kalian katakan adalah I can and I will. Jelas? Oke. Sudah siap? Oke. 8C hebat. I can and I will. 8C hebat. I can and I will. Salam Veritas. Salam Veritas. Oke, kita tepuk tangan untuk proses kita hari ini. Silakan boleh duduk kembali. Oke, saya akhiri belajar kita hari ini. Selamat pagi. Pagi.